Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mengucap syukur kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati kami. Hingga pada saat malam hari ini, kami boleh ada oleh karena kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman, urapilah pendengaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, baru bisa bertemu dengan channel ini saudara. Itu bukan karena kebetulan saudara, tetapi karena Tuhanlah yang mempertemukan kita, sehingga kita bertemu oleh karena kasih Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya supaya setiap video-video terbaru, renungan-renungan pagi terbaru oleh Bapak Ibu dapatkan, dan harapan kami Bapak Ibu boleh membagikan video ini kepada teman-teman kita supaya teman-teman kita juga ikut mendengarkan renungan pagi setiap pagi dalam channel ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat medsos yang kita punya saudara. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Lukas 24 ayat 53 saudara. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara dikasih Tuhan, penting gak sih ke gereja? Murid yang ingin pandai selalu masuk kelas. Walaupun sakit, tetap memaksakan dirinya pergi sekolah saudara. Tidak ada kata bosan, lelah atau malas. Apa sebabnya saudara? Murid itu tidak ingin ketinggalan pelajaran. Tetapi ada juga murid yang tidak pernah absen, tetapi hadir supaya tidak mendapat teguran dari gurunya saudara. Sekedar memenuhi aturan, asal naik kelas walaupun nilainya pas-pasan. Saudara, murid seperti ini akan nampak saat ujian tiba. Apa artinya ke gereja? Saudaraku dikasihi Tuhan, bukan sekedar hadir saja saudara. Juga bukan supaya pendeta melihat kita rajin. Pergi ke gereja adalah perintah firman seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 25 saudara. Ibrani 10 ayat 25 demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan saudara. Berada di dalam ruang ibadah dicontohkan oleh para murid Tuhan seperti kita baca pada ayat ini saudara. Murid-murid memuliakan Tuhan saat berada di dalam ibadah. Dalam ibadah, hati dan roh kita menyembah kepada Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang kita harus lakukan saat berada di ruang ibadah?
Apa yang kita harus lakukan saat berada di ruang ibadah? Fokus memandang kepada Tuhan, saudara. Pikiran dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Tidak boleh terbelah, saudara. Pendengaran, penglihatan, perasaan, dan segenap jiwa kita tertuju kepadanya. Sejak berangkat dari rumah, kita harus memusatkan perhatian kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan biarkan kesulitan hidup dan masalah mengganggu pikiran kita saat beribadah. Senandungkan pujian dengan hati yang bergetar, saudara. Dengarkan sabdanya dengan membuka telinga lebar-lebar. Katakan ya dan amin dalam hatimu saat mendengarkan kebenaran firman. Bilang, saya akan lakukan Tuhan saat perintahnya digemakan. Semua itu terangkum dalam satu maksud, yaitu memuliakan Tuhan. Saudara, sangat tidak sopan selama ibadah masih berlangsung kita bermain HP, saudara, atau berselancar browsing ke sana kemari. Kita sangat tidak menghormati Tuhan. Bukankah setelah ibadah Tuhan masih memberikan kita waktu? Bukankah masih banyak kesempatan setelah ibadah, banyak yang bisa kita pikirkan dan yang kita kerjakan, saudara. Kita harus fokus 100% memandang kepada Tuhan saja saat ibadah berlangsung. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah ibadah dan memuliakan Tuhan hanya di dalam gedung gereja saja? Saudara, masih ingat peristiwa terbelahnya tirai bait Allah saat Yesus mati di salib? Tuhan tidak lagi hanya berada di ruang maha suci, saudara. Dia ingin menghampiri dunia. Dia ingin setiap kita membawa terang kepada dunia. Bait Allah atau gereja bukan hanya di dalam ruang ibadah, tetapi juga di dalam hidup kita. Sesuai kata firman Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Melalui hidup kita, sikap kita, gaya hidup kita, juga perlakuan kita kepada sesama akan merasakan kehadiran Tuhan. Lewat hidup kita, saudara, kemuliaan Tuhan akan nampak. Dari cara kita berbicara saja, orang akan merasakan kehadiran Tuhan. Dari cara kita berpakaian hingga kepostingan kita di media sosial, orang akan melihat potret Kristus nyata di dalam diri kita. Puji Tuhan. Ayo saudara, ayo ubah cara hidup kita. Jangan ke gereja hanya rutinitas atau kebiasaan saja. Jangan ibadah dibatasi oleh dinding gereja saja, saudara. Bapak Ibu, bawa potret Kristus kemana saja kaki kita melangkah. Tunjukkan kepada dunia dan lingkungan kita bahwa hidup kita sungguh memuliakan Kristus. Hadirkan terang di hati setiap orang yang kita jumpai. Murid-murid memuliakan Kristus. Mestinya kita juga, saudara. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menasehati dan memberikan kami hikmat pengetahuan yang daripada sorga.
untuk kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tanamkanlah firman-Mu ini Tuhan di dalam tubuh dan jiwa kami, untuk kami dapat mengaplikasikan pada sesama kami, untuk kami dapat melakukan ini Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terpujilah Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan pengertian yang daripada sorga, supaya kami Tuhan semakin hari semakin dibaharui oleh karena kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Kita berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tuhan, apabila mereka dalam keadaan permasalahan, pergumulan, Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan terulur bagi setiap tubuh dan jiwa mereka Tuhan. Berikan kekuatan dan berikan jalan keluar, untuk mereka dapat mengatasi permasalahan mereka, hingga mereka keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, Bapak Ibu, seluruh para pendengar, apabila ada yang mengalami sakit, di dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit disembuhkan. Kuasa darah bilur Yesus mati di Kalvari untuk menebus penyakit kami, untuk menebus tubuh, roh, dan jiwa kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa buat seluruh keluarga para pendengar program Santapan Rohani. Tuhan berkatilah anak-anaknya, Tuhan berkati suaminya, Tuhan berkati istrinya, Tuhan berkati opa, oma, Tuhan berkati opung, Tuhan berkati seluruh keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amat terlebih khusus Tuhan bagi anak-anak kami. Berkatilah Tuhan. Kelak besar menjadi anak yang berguna, takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya, berkat bagi sekelilingnya. Tuhan Yesus, amat terlebih mereka setia kepada Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang menjaga kami pagi, siang maupun di malam hari. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, diagungkanlah Tuhan pada saat malam hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati dan melindungi, baik dalam setiap istirahat Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.